Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, kami minta dukungan Anda bagi yang baru menemukan channel ini untuk berkenan secara ikhlas menekan subscribe, like, dan tanda lonceng untuk keberlangsungan dan kebertahanan dari channel Rizky Muhtadin ini. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita sampaikan informasi terkait Polri. Ada kabar menarik nih. Ini ada Bapak Kapolri berikrar dengan jajarannya. Juga sejumlah capaian yang sudah dicapai oleh Polri. Bahkan ada yang terkait dengan MBG, makan bergizi gratis, dan sejumlah pemecahan kasus di berbagai daerah. Mari kita simak beritanya berikut ini. Di sisi lain, progresnya sudah sejauh mana? Ya. Sebelumnya juga sudah ditemukan hasil investigasi dari Tempo yang mengungkap bahwa setidaknya ada 7 yayasan penyedia SPPG atau pelaksana mitra MBG yang dikelola langsung oleh Prabowo dan juga lingkaran terdekatnya. Hasil penelusuran kami menunjukkan adanya temuan pada sejumlah kategori ini. Di antaranya 28 yayasan terafiliasi dengan partai politik, kemudian 18 yayasan terafiliasi pebisnis dan swasta, 12 yayasan terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, 9 yayasan terafiliasi dengan kelompok relawan dan atau ormas pendukung kampanye Pilpres 2024, 7 yayasan terafiliasi circle dan orang dekat pejabat, 6 yayasan terafiliasi militer, 4 yayasan terafiliasi dengan mantan penyelenggara negara, 3 yayasan terafiliasi dengan individu yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi, dan 2 yayasan terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Pada kategori yang pertama, kita mulai pada afiliasi terhadap partai politik. Sebagaimana teman-teman bisa lihat bahwa Partai Gerindra yang juga dipimpin oleh Presiden Prabowo menempati urutan pertama sebagai partai yang terafiliasi dengan individu paling banyak di Yayasan Penyedia MBG. Posisi selanjutnya diikuti dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang terafiliasi dengan 5 yayasan, dan kemudian ada Partai Amanat Nasional atau Partai PAN yang terafiliasi dengan politisi yang berada di 3 yayasan. Dari 44 politisi yang tadi ditemukan, ada 4 anggota legislatif yang saat ini masih aktif menjabat. 4 orang tersebut terbagi dari 1 anggota legislatif di tingkat nasional dan 3 orang anggota legislatif di tingkat daerah. Selain 4 nama anggota legislatif yang masih aktif menjabat, ada juga 4 nama lainnya yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi yang ternyata merupakan bagian dari Yayasan Penyedia MBG. Dengan adanya sejumlah nama yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi ini, maka kita patut mempertanyakan apakah proses untuk mengecek rekam jejak dan juga kualifikasi dari yayasan untuk bisa diterima sebagai penyedia SPPG sudah dilakukan dengan cukup baik atau belum. Berikut fakta dan capaian Polri untuk masyarakat. 590 ton narkoba berhasil digagalkan, menyelamatkan sekitar 1,79 miliar jiwa. Korps Tipikor mengembalikan 2,37 triliun rupiah ke kas negara. Layanan darurat 110 kini sudah sesuai standar PBB. Reformasi Polri dipuji lewat penerapan KUHP baru yang lebih humanis. Rapat kerja DPR mempercepat evaluasi dan peningkatan kinerja. Polri menyiapkan 1,37 juta hektar lahan untuk mendukung swasembada jagung dan ketahanan pangan nasional. Yayasan Kemala Bayangkari kini mengelola 706 sekolah dan mendirikan SMA KTB untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Polri menyalurkan 195.635 ton beras SPHP pada 2025 untuk menjaga stabilitas harga pangan. Polri membongkar modus pencucian uang judi online melalui rekening berlapis perusahaan cangkang. Polri telah membangun 1.160 SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis. Polri membangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda sesuai standar Bulog.
Polri mengungkap kasus SMS phishing e-tilang palsu dengan 3 tersangka. Personel Babin Kamtibmas menjadi nominator Ho Gang Awards atas dedikasi pelayanan masyarakat. Polri mencatat zero attack selama pengamanan Nataru dan masyarakat beribadah dengan aman. Kinerja Polri tahun 2025 mencapai 91,14% dengan kategori sangat baik. Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, di bawah panji merah putih, di hadapan api perjuangan rakyat Indonesia, ikuti kata-kata saya. Kami Satria Bayangkara. Kami Satria Bayangkara. Berikrar. Membangun Polri yang melindungi. Polri yang melayani. Polri yang mengayomi. Polri yang dicintai. Dan Polri yang dipercaya masyarakat. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi bangsa dan negara. Demi seluruh rakyat Indonesia. Demi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami berjanji untuk setia pada ikrar kami. Kami tegak. Kami siap. Kami setia. Hidup dan jaya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kembali, kami ingatkan agar panjenengan yang baru menemukan channel ini, channel Rizky Muhtadin, untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga semuanya sehat walafiat, ditambahkan dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Saudaraku, pro kontra terhadap makan bergizi gratis ya atau MBG sampai sekarang masih ada. Coba kita simak sejumlah opini atau pendapat masyarakat berikut ini. Benar, program MBG membuka lapangan pekerjaan. Benar, program MBG membantu petani. Tapi jangan pura-pura tuli dan buta. Juga benar, program MBG membuka pintu penyimpangan selebar-lebarnya. Dari kualitas makanan, distribusi, sampai pengawasan. Masalahnya bukan 1, 2, tapi berulang dan sistematik. Kalau tujuannya mengentaskan kemiskinan, jujur saja, MBG itu cuma menunda lapar, bukan menyelesaikan masalah. Hari ini anak kenyang, besok tetap miskin. Hari ini makan gratis, besok orang tuanya tetap bingung bayar sekolah. Menurut keyakinan saya, MBG kurang efektif dan boros anggaran. Karena yang dibagi adalah nasi, bukan masa depan. Coba bayangkan, kalau anggaran sebesar itu dipakai untuk pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, semua rakyat bisa sekolah, bukan cuma makan siang. Pendidikan mencerdaskan bangsa. Bangsa cerdas, tidak gampang disogok, tidak gampang dibohongi, dan tidak gampang diselewengkan. Negara maju itu bukan karena rakyatnya kenyang sehari, tapi karena rakyatnya pintar seumur hidup. Kalau mau bangsa kuat, jangan cuma isi perutnya, tapi isi kepalanya. Menyebabkan keracunan ribuan anak, itu bukan kejahatan ya? Kok tidak ada yang tersangka? IHSG anjlok, Gubernur BI mundur. Ribuan anak keracunan, cukup minta maaf. Ini bukan kebetulan. Ini adalah logika dari ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme, indikatornya adalah terganggunya pasar. Itu yang disebut sebagai krisis. Misalnya, IHSG anjlok, harga saham anjlok, investasi terganggu, modal menjadi tidak aman, maka terjadi krisis. Sistem politik akan bertindak untuk mengendalikannya.
Tetapi jika krisis atau masalah itu terkena pada rakyat atau manusia, selama dia tidak mengganggu pasar atau sistem ekonomi, itu bukan krisis. Itu bukan krisis. Program MBG sebenarnya itu tidak diperlukan. Yang lebih diperlukan adalah program pendidikan gratis dari SD hingga ke perguruan tinggi. Apabila kita sudah mempunyai SDM yang berpendidikan tinggi, SDM ini masing-masing akan bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing, tidak perlu bergantung kepada pemerintah. Nah, sepertinya sengaja pemerintah ingin mencetak generasi yang ketergantungan makannya kebutuhannya kepada pemerintah, sementara pemerintah juga tidak memenuhi kebutuhan secara full, hanya memberikan makan gratis namun tidak memberikan pendidikan gratis. Sebenarnya ini adalah program untuk pembodohan. Nah, yang diperlukan itu adalah memberikan pendidikan gratis, bukan makan gratis. Lebih dibutuhkan itu manusia yang berintelektual tinggi. Untuk apa diberikan makan namun tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Sebaiknya program MBG ini diganti dengan program pendidikan gratis dari SD hingga ke perguruan tinggi. Dapur MBG yang ditemukan melalui Yayasan Kemala Bayangkari. Dari hasil penelusuran kami, ada 3 nama petinggi di kepolisian yang bisa ditemukan dari yayasan ini. Yang pertama adalah Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang merupakan suami dari ketua yayasan ini. Kemudian Kapolri Listio Sigit Prabowo yang merupakan suami dari pembina yayasan ini. Dan juga penasihat khusus untuk reformasi Polri sekaligus mantan Kapolri Ahmad Dofri yang merupakan suami dari pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Dengan hubungan kekerabatan berupa suami istri tersebut, maka kita bisa melihat bahwa yayasan ini mengarah kepada para petinggi di kepolisian. Temuan kami berikutnya menunjukkan hubungan dengan aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan. Kami menemukan adanya jejak jaksa di balik MBG swasta yang mana mengarah ke Yayasan Infusi Pelita Bangsa. Di dalam yayasan ini ada 2 jaksa, yaitu Reda Mantovani dan juga Denny Ahmad. Reda merupakan Jaksa Agung Muda bidang intelijen, sedangkan Denny merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Keterkaitan antara yayasan ini dengan penyediaan MBG dilaksanakan dalam bentuk skema MBG swasta. Ketidakjelasan pelaksanaan skema MBG swasta ini juga terjadi akibat tidak adanya transparansi data dan informasi berkaitan dengan tata kelola dan juga pelaksanaan program MBG. Dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan MBG justru berbahaya bagi proses pengawasan dan juga penegakan hukumnya. Bagaimana kemudian apabila di waktu mendatang ditemukan sejumlah permasalahan bisa berupa keracunan ataupun juga dugaan kasus korupsi yang terjadi di balik pelaksanaan MBG ini. Tentu hal ini akan sulit diawasi apabila APH-nya justru ikut terlibat. Dari fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri, pemilihan Kapolri itu melalui Komisi 3 DPR RI, dan mendukung Polri tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Uang SIM triliunan, DPR meminta Prabowo untuk audit polisi secara terbuka. Ini sih kalau betulan bisa dilaksanakan dan bisa dieksekusi, keren banget. Audit dan transparansi, kemana uangnya, untuk apa uangnya, dan ya kalaupun nanti ketemu hasilnya misalkan dikorupsi oleh oknum tertentu, ya tindaklah secara tegas. Ayo, biar masyarakat tambah percaya terhadap pemerintahan Prabowo. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saudaraku, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi, literasi, dan mudah-mudahan memberikan nilai rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!